Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian dan para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Salawat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari ensiklopedi larangan dalam syariat. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembahasan kecurangan dan kezaliman pemimpin terhadap rakyatnya. Dan hendaknya perkara ini adalah perkara yang selalu harus diperhatikan oleh setiap kita. Karena memang hakikatnya setiap kita adalah pemimpin. Ya, minimal pemimpin untuk dirinya. Kemudian dalam lingkup yang lebih besar adalah pemimpin dari suatu wilayah atau negara. Ya, maka inilah materi yang perlu dicamkan, yaitu berkaitan dengan kecurangan dan kezaliman pemimpin terhadap rakyatnya. Karena semua tindak dan tanduknya akan dimintai pertanggungjawaban karena dia memimpin sejumlah kepala, dia mengurus sejumlah urusan manusia, sehingga dia memiliki tanggung jawab amanah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang ia akan pertanggungjawabkan nanti. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Al-Qalawi mengutip 4 dalil berkaitan dengan konteks kecurangan dan kezaliman pemimpin terhadap rakyatnya. Pertama, Quran surah Asy-Syura ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas sabilu 'alal ladzina yuzlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim." Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Ini Asy-Syura ayat 40. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara salah satu konsekuensi dari orang yang berbuat zalim di dunia, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Zalim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menempatkan sesuatu tidak pada tempat. Artinya di sini ada nilai atau aspek ketidakadilan di situ. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang berbuat zalim mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Bayangkan, ketika kita berbuat zalim kepada satu orang atau secara personal, maka kita akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Lalu bagaimana kemudian seorang pemimpin yang berbuat zalim kepada sejumlah, bukan hanya satu orang, tapi kepada ratusan ribu bahkan jutaan orang yang dia berbuat zalim kepadanya. Maka ini adalah sebuah amanah yang besar, sebuah pertanggungjawaban yang besar nanti yang akan ia tanggung pada hari kiamat jika di dalam kepemimpinannya itu ternyata dia curang atau berbuat zalim di dalam
masa jabatannya. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kezaliman itu akan membawa dampak negatif bagi pelakunya, berapa? Yaitu akan menjadi kegelapan baginya pada hari kiamat. Ya. Dan ini adalah ya sebuah ancaman dalam hadis lain, ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika ada seorang pemimpin yang berbuat curang terhadap rakyatnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyuma ra'in ghasya ra'iyatahu fahuwa finnar." Ya, pemimpin mana saja yang berbuat curang terhadap rakyatnya, maka kelak ia berada di neraka. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Ya, jadi pemimpin mana saja yang berbuat curang terhadap rakyatnya, maka ia kelak berada di neraka. Ini adalah ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar setiap pemimpin tidak curang di dalam setiap tindak dan tanduknya, apalagi dalam mengeluarkan kebijakan. Ya, jangan sampai kemudian melahirkan ketidakadilan di dalam kebijakan itu. Ya, atau di dalam tindakannya dia melakukan kecurangan. Apalagi di zaman sekarang kita lihat banyak di televisi, banyak pemimpin yang ditangkap oleh KPK. Mereka melakukan korupsi, mereka melakukan gratifikasi, mereka melakukan berbagai macam ya, pencucian uang dan lainnya. Mereka menggunakan kekuasaan mereka tidak sesuai pada tempatnya. Ini adalah bentuk kecurangan yang pada akhirnya mereka akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kecurangan ini bukan berhadapan dengan personal, tapi kecurangan ini berhadapan dengan sekian ratus ribu orang, berhadapan dengan sekian 270 275 juta orang, misalnya di Indonesia. Berarti dia melakukan kecurangan kepada 275 juta orang kurang lebih. Dia melakukan kezaliman dengan 275 juta orang kurang lebih. Bayangkan berapa besar konsekuensi yang akan orang seperti ini dapatkan apabila mereka melakukan kecurangan, mereka melakukan kezaliman ketika mereka memimpin. Ya. Dan Nabi SAW mengancam pemimpin seperti ini dengan ancaman neraka. Ya. Sedangkan dalam hadis lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min abdin yastar'ahillahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan di pundaknya untuk memimpin sebuah rakyat. Allah berikan amanah di pundaknya untuk memimpin sekelompok masyarakat, untuk memimpin negara. Kemudian ia meninggal, kata Nabi SAW, pada hari meninggalnya, dia dalam keadaan berbuat curang terhadap rakyatnya. Melainkan Allah haramkan surga baginya. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengancam kepada orang yang berbuat curang. Pemimpin yang berbuat curang dan di hari dia berbuat curang itu Allah wafatkan dia. Melainkan Allah haramkan surga baginya. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Maka ini perlu dicamkan bagi setiap orang yang Allah pikulkan di pundaknya menjadi seorang pemimpin. Apakah dia pemimpin negara, pemimpin organisasi, pemimpin lembaga, pemimpin perusahaan, atau apalah. Ketika mereka melakukan kecurangan dan melakukan kezaliman kepada bawahannya, kepada orang yang mereka pimpin, maka ia Allah haramkan baginya surga, ya, ketika hari di mana dia melakukan kecurangan itu. Ya, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun demikian bukan berarti ini ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya. Ya, apakah nanti Allah Azza wa Jalla akan memaafkan mereka? Apakah nanti mereka akan disiksa dulu di neraka baru dimasukkan ke surga? Yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita harus senantiasa yang berdasarkan
Ancaman dari Nabi SAW harus berupaya untuk menghindari dari ancaman yang diancamkan kepada pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil yang Anda sebutkan tadi ini menunjukkan ya, perbuatan curang seorang pemimpin kepada rakyatnya, kezaliman seorang pemimpin kepada rakyatnya, itu termasuk dosa besar. Dan tindakan ini adalah maksiat yang sangat berbahaya karena menyangkut dengan kepentingan orang banyak begitu, karena pemimpin begitu kan, dan dampak buruknya itu akan meluas. Bayangkan seorang pemimpin yang melakukan kerusakan, melakukan kezaliman, melakukan kecurangan, itu dampaknya bukan hanya kepada satu dua orang, tapi dampaknya kepada semua orang yang dia pimpin, kepada semua rakyatnya begitu. Makanya Ibnu Battal ya, rahimahullah mengatakan ini adalah ancaman keras terhadap para pemimpin zalim. Barang siapa menyia-nyiakan orang yang diberi amanat untuk mengurusnya atau dia mengkhianati mereka, maka ia akan dituntut pada hari kiamat. Lalu bagaimana mungkin ia mampu berlepas diri dari kezaliman yang ia lakukan terhadap suatu umat yang besar? Ya, ya. Itu kata Ibnu Battal. Maka ini adalah ancaman keras bagi para pemimpin yang mereka di dalam kepemimpinnya disinyalir melakukan kezaliman. Ya. Kenapa? Ini kezalimannya kepada umat yang besar, bukan kepada personal. Bayangkan kepada umat satu orang saja ketika kita melakukan kezaliman itu merupakan suatu kerugian yang besar. Ya. Karena juga kita tidak meminta maaf kepada mereka, ya pahala kita akan diambil nanti. Kita menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Ya. Bagaimana kemudian kita melakukan kezaliman kepada sekian ratus ribu orang, kepada puluhan juta orang, ratusan juta orang? Maka kita akan menjadi orang yang bangkrut kemudian ketika kita melakukan kezaliman dan melakukan kecurangan kepada masyarakat yang kita pimpin. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in." Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Begitu. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi dalil-dalil ya termasuk yang tadi hadis yang baru Ana sampaikan itu, ini adalah dalil yang menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab seorang pemimpin yang memegang kendali atas urusan kaum muslimin. Ya, baik dalam skala besar atau skala kecil. Skala kecil misalnya pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan, pemimpin lembaga. Ya, itu skala kecil. Kalau skala besar ya pemimpin suatu wilayah, bupati, gubernur, presiden, ya. Bahkan yang paling kecil apa? Pemimpin seorang laki-laki terhadap keluarganya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah dia menjalankan amanahnya atau malah apa? Menyanyiakan tanggungannya. Ya. Oleh karena itu setiap pemimpin itu diperintahkan untuk menjaga hak-hak orang yang dipimpin dengan penuh rasa tanggung jawab. Artinya tidak ada boleh kecurangan apalagi kezaliman di dalam kepemimpinannya. Ya. Rasul SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Al-amiru alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhu." Masing-masing kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang yang ia pimpin. Penguasa adalah pemimpin bagi manusia dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar. Jadi pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang yang dipimpin. Apakah dia menjalankan kepemimpinannya itu dengan amanah atau dia kemudian melakukan kezalim atau kecurangan terhadap orang yang ia pimpin itu. Ya. Kita tahu jemaah, ketika kita dihisab untuk diri kita sendiri, itu sangat lama sekali. Kita akan dihisab masing-masing, apalagi terkait dengan hak manusia yang banyak begitu. Maka hisabnya akan begitu lama.
kalau memang terdapat banyak sekali kecurangan atau kezaliman yang ia lakukan di masa kepemimpinannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, memotivasi kita untuk senantiasa bersikap adil di dalam setiap perilaku kita. Apalagi seorang pemimpin, maka dia sangat dituntut sekali untuk adil di tengah-tengah masyarakatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli." Kata Allah, dan Allah itu menyuruh kamu agar senantiasa bersikap adil apabila menetapkan hukum, memutus hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan hukum itu dengan adil. Ini An-Nisa ayat 58. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk bersikap adil. Artinya tidak boleh ada sama sekali di dalam penetapan hukum itu kecurangan, ya, atau cenderung me meninggikan satu kelompok saja, cenderung melindungi satu kelompok saja. Maka itu nggak boleh, harus adil, tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada ketidakadilan di masa kepemimpinan. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal muqassitina inda Allah yawmal qiyamati ala manabira min nurin an yaminir rahmani azza wa jalla wa kilta yadayhi yaminul ladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Sesungguhnya orang yang berlaku adil pada hari kiamat kelak, ia akan berada di atas mimbar dari cahaya di sebelah kanan Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih. Kedua tangan Allah sebelah kanan. Mimbar tersebut diberikan untuk orang yang bersikap adil dalam berhukum. Ya, dalam hukum mereka, keluarga mereka, dan orang yang mereka kuasai. Ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Umar. Maka seorang pemimpin pada hari kiamat akan berada di dalam kondisi yang luar biasa. Tergantung bagaimana mereka di dalam memimpin rakyatnya. Ketika mereka berlaku adil, ya, dan mereka tidak melakukan kecurangan, apalagi kezaliman, maka pada hari kiamat dia berada di atas mimbar di sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kehormatan yang luar biasa bagi setiap pemimpin, ya, yang memang berlaku adil dan bijaksana di dalam masa kepemimpinannya, dan ia sama sekali tidak melakukan kecurangan, kezaliman, dia tidak korupsi, ya. Ketika memutuskan perkara dia putuskan dengan adil. Ini luar biasa sekali, ya. Dia akan mendapatkan banyak sekali keutamaan apabila dia benar-benar amanah di dalam kepemimpinan. Maka karena itu seorang pemimpin itu memang dibebani bahwa mereka itu wajib bersikap adil terhadap rakyatnya dan harus memberikan perlakuan yang sama pada mereka, tentu sesuai dengan porsi masing-masing begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa." Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ini Al-Maidah ayat 8. Maka di antara salah satu karakteristik orang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa berbuat adil. Dan di antara karakteristik pemimpin yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa berbuat adil. Ya, berbuat adil di sini bukan berarti memberikan nilai yang sama 50, 50, 55, tidak, tapi memberikan mereka sesuai hak dan porsinya begitu. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min amrin asyratin illa wa huwa yu'ta bihi yaumal qiyamati maghlulan hatta yawar." Ya, tidaklah seorang lelaki yang memimpin 10 orang kecuali ia akan didatangkan dalam keadaan tangan yang terbelenggu pada hari kiamat. Kebaikan yang ia lakukan akan melepaskannya dari ikatan, atau dosanya akan membuat dirinya celaka. Ya. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bahkan memimpin sekelompok kecil saja 10 orang, yang ketika dia tidak berbuat adil, ya, maka tangannya akan terbelenggu pada hari kiamat. Sedangkan ketika dia berlaku baik, ya, dia amanah dalam kepemimpinannya, dia berusaha untuk berlaku adil, dia tidak melakukan kecurangan, apalagi kezaliman, maka semua kebaikan yang ia lakukan, apalagi dia memutuskan di antara manusia dengan adil, maka kebaikan itu akan melepaskannya dari ikatan, dari beratnya tanggungannya itu. Tapi ketika dia melakukan kezaliman dan berbagai macam korupsi dan semacamnya, gratifikasi, pencucian uang, dan memanfaatkan kekuasaan dengan tidak benar,
maka ini akan menjadi sebab, menjadi beban yang akan mencelakakannya pada hari kiamat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia mengatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika ada kemudian rakyat yang memberikan hadiah kepada pemimpin dengan tujuan-tujuan tertentu, maka seorang pemimpin dituntut untuk tidak menerima hadiah itu, karena itu adalah bentuk dari kecurangan dan kezaliman kepada rakyat. Ya, makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al hadiyatu ilal imami ghulul. Hadiah yang diberikan kepada pemimpin adalah pengkhianatan. Ya, ini kalau di secara hukum formal ini termasuk gratifikasi. Seorang pemimpin itu tidak boleh menerima hadiah di luar dari gaji pokoknya. Artinya kalau dia sudah memiliki gaji tetap, maka dia tidak boleh menerima gaji pokok, tidak boleh menerima hadiah. Dan kalau dia menerima hadiah di masa kepemimpinannya, yaitu masuk ke dalam barang negara, disita oleh negara, begitu diserahkan kepada negara. Dan seorang pemimpin tidak boleh kemudian mengambil di luar dari gaji pokoknya di masa kepemimpinannya. Manfaat yang diambil di luar dari fasilitas diberikan oleh negaranya tidak boleh mengambil itu, karena itu bagian dari pengkhianatan. Maka teman-teman sekalian, ini adalah peringatan bagi kita, bagi pemimpin untuk senantiasa amanah di dalam kepemimpinannya. Jangan sama sekali dia melakukan kecurangan, melakukan kezaliman, melakukan gratifikasi, melakukan korupsi, atau melakukan tindakan apa saja yang bisa merugikan dirinya dan rakyatnya. Bayangkan, melakukan kezaliman kepada sekelompok orang saja, kecil, atau kepada personal, itu besar sekali konsekuensinya. Apalagi berbuat curang kepada sekian ratus ribu orang, atau bahkan jutaan, ratusan orang, puluhan juta orang, ratusan juta. Maka berat ini tanggungannya pada hari kiamat. Ya. Dan satu poin penting teman-teman sekalian, ya, bahwa kita tidak boleh kadangkala menyalahkan pemimpin kita, serta merta menyalahkan pemimpin kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mengangkat seorang pemimpin kecuali cerminan dari rakyat tersebut. Maka kita lihat nih, kalau ada rakyat yang dibeli suaranya, kalau kamu memilih saya akan berikan uang sekian. Nah, ini kan di antara bentuk kecurangan ya. Maka tidaklah pemimpin itu, ketika menjadi pemimpin, kecuali cerminan dari rakyatnya. Kalau pemimpin itu berlaku tidak adil, ya itu cerminan dari rakyatnya. Siapa yang memilihnya? Kalau dia melakukan korupsi, maka pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Siapa yang memilihnya? Atau dia melakukan tindakan kezaliman atau kecurangan lainnya, siapa yang memilihnya? Maka rakyatnya yang memilihnya. Maka pemimpin itu adalah cerminan dari rakyat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun." Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim sebagai pemimpin sebagian yang lain disebabkan oleh perbuatan yang mereka lakukan. Ini Al-An'am ayat 129. Di antara makna ini ya, di antara maknanya adalah kami jadikan orang zalim sebagai penguasa bagi orang lain. Ini pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Zaid. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengangkat pemimpin zalim kecuali rakyat itu memang berlaku kezaliman di antara mereka. Sudah lazim kezaliman di antara rakyat, maka Allah angkat di antara mereka pemimpin yang zalim juga. Ya. Dan tafsirnya ya, dikutip dari Ibnu Asyur, ya, Ar-Razi mengatakan di ayat ini ya, Al-An'am ayat 129 yang Anda bacakan tadi adalah dalil yang menunjukkan jika rakyat suatu negara itu melazimkan kezaliman, mereka gemar maksiat, gemar korupsi di antara mereka, gemar melakukan ketidakadilan, maka Allah akan mengangkat di antara mereka penguasa yang zalim semisal dengan mereka. Jika mereka ingin terbebas dari kezaliman penguasa yang zalim, maka hendaknya mereka juga meninggalkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya. Makanya jangan pernah kita serta-merta menyalahkan pemimpin kita kadang-kadang. Kita juga harus berkaca terhadap diri kita. Apakah kita sudah menjadi rakyat yang baik? Ya. Kalau kita yakin kita menjadi rakyat yang baik dan semua kaum muslimin itu
sudah baik, maka Allah akan angkat di antara mereka pemimpin yang adil. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, ini janji Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita lihat pemimpin kita banyak yang melakukan kezaliman, banyak yang melakukan kecurangan, coba kita berkaca dengan diri kita. Apakah kita tidak melakukan hal yang sama yang dilakukan pemimpin kita? Karena ingat, pemimpin adalah cerminan dari rakyat. Ya, makanya jemaah sekalian, kita perlu berkaca dari diri kita. Jangan sampai kita hanya menyalahkan, oh presiden, teriak-teriak, oh presiden kita gini, 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 gini. Sedangkan kita tidak pernah berkaca terhadap diri kita. Kita masih korupsi waktu minimal. Kita masih melakukan kecurangan dalam perdagangan. Kita masih menipu orang lain. Bagaimana kita akan mendapatkan pemimpin yang baik jika diri saja kita tidak baik? Ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi kita. Ya. Jangan sampai kita menipu. Maka ketika kita melazimkan penipuan di antara kita, maka Allah juga akan angkat pemimpin yang serupa dengan kita. Ya. Rasul SAW bersabda, "Man ghasyana falaysa minni." Barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari golongan kami. Konteks hadis ini adalah Nabi SAW ketika menasihati seorang pedagang yang tidak memperlihatkan atau tidak transparansi di dalam berdagang. Ini kepada pedagang. Lalu bagaimana kepada pemimpin yang kemudian dia menipu rakyatnya? Pedagang mungkin hanya menipu puluhan orang begitu dari barang dagangannya, tetapi pemimpin ketika dia melakukan penipuan, dia menipu sejumlah, menipu negaranya. Maka bagaimana lagi ancamannya luar biasa sekali. Maka ini adalah penting ya kita camkan bagi diri kita dan bagi para pemimpin untuk senantiasa menjaga amanah yang telah Allah amanahkan kepada mereka. Kalau misalnya di sebuah negara, teman-teman sekalian, pemimpin kita disinyalir adalah pemimpin yang zalim. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Ya, maka ini sudah disabdakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW sudah memberikan petunjuk, telah memberikan teknis bagaimana menyikapi pemimpin yang zalim. Dari Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, nanti kata Nabi SAW, setelah aku akan ada seorang pemimpin yang ketika mereka memimpin itu dia tidak mendapati petunjuk dan tidak pula melaksanakan sunnahku, kata beliau SAW. Nanti di tengah mereka akan ada orang yang hatinya adalah hati syaitan, namun jasadnya jasad manusia. Bayangkan, pemimpin seperti apa yang Nabi SAW gambarkan seperti ini. Mereka melakukan kecurangan. Jasadnya seperti manusia, tubuhnya seperti manusia, tapi hatinya berhati setan. Pemimpinnya seperti apa ini, jemaah? Ya. Lalu ditanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti itu? Apa kata Nabi SAW? Dengarlah dan taat kepada pemimpinmu, walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan taat. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi kata Nabi SAW, walaupun pemimpin kita itu zalim, ya walaupun dia jasadnya manusia tapi berhati syaitan, maka wajib kita taat kepada mereka. Ya, selama yang mereka perintahkan itu bukan maksiat. Kalau mereka perintahkan maksiat, maka kita nggak boleh taat. Jangan taat, mendengar saja tidak boleh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faida umiru bima'siyatin, fala sam'a wala ta'ah." Kalau yang diperintahkan kepada kalian itu maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar atau apalagi taat. Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, maka pemimpin zalim itu wajib kita taati di dalam perkara yang memang masih boleh kita taat kepada mereka. Tapi kalau sampai yang mereka perintahkan itu bertentangan dengan syariat, jangankan taat, mendengar mereka saja tidak boleh dalam masalah ini. Ya, namun demikian bukan berarti kita boleh memberontak kepada mereka. Karena kata Nabi SAW, kita tetap mendengar dan taat kepada mereka. Yang selama mereka perintahkan itu bukan perkara maksiat. Makanya ketika kita berhadapan dengan pemimpin yang zalim, maka tidak ada lain yang kita lakukan adalah kita memperbaiki diri kita dan kita doakan pemimpin kita. Ya. Apa kata Fudail bin Iyad? "Lau anna li da'watun mustajabatun ma sayyartuha illa fil imam." Seandainya aku memiliki doa yang mustajab, kata beliau,
akan aku tujukan doa tersebut kepada pemimpin. Lalu ada yang bertanya kepada Fudail, kepada beliau, kenapa begitu? Apa kata Fudail bin Iyad? Jika aku tujukan doa tersebut kepada diriku saja, maka itu hanya akan bermanfaat bagiku. Kalau aku tujukan kepada pemimpinku, maka rakyat dan negara akan menjadi baik. Masya Allah ya. Bagaimana kemudian sikap para salafus soleh ketika berhadapan dengan para pemimpin, ini adab mereka. Ya, ketika ada satu doa yang mustajab, ya, doa mereka yang mustajab akan ditujukan kepada pemimpin. Kenapa? Karena kebaikannya terhadap pemimpin itu dan semua kaum muslimin termasuk yang memanjatkan doa itu tadi. Ya, beginilah sikap para salaf terhadap para pemimpin mereka. Lalu bagaimana kita di zaman sekarang? Ya, gimana kita dengan mudah menyalahkan presiden begini, presiden begini. Sedangkan kita tahu bahwa pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Bagaimana dirimu, maka begitulah pemimpin. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, sesungguhnya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam keputusannya adalah memilih para raja, pemimpin dan pelindung umat manusia sama dengan amalan rakyatnya. Bahkan perbuatan rakyat seakan-akan adalah cermin dari pemimpin dan penguasa mereka. Jika rakyat lurus, maka penguasanya juga akan lurus. Jika rakyat adil, maka pemimpin mereka juga adil. Namun kata Ibnu Qayyim, jika rakyat berbuat zalim, maka pemimpin juga akan melakukan hal yang sama sebagaimana rakyatnya juga akan berbuat zalim. Jika lazim di tengah-tengah rakyat itu penipuan, maka demikian yang akan terjadi kepada pemimpin mereka. Pemimpin mereka juga akan melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan oleh rakyat. Jika rakyat menolak hak-hak Allah dan enggan memenuhinya, maka para pemimpin juga akan melakukan hal yang sama, enggan melaksanakan hak rakyat dan enggan menerapkan. Jika dalam bermuamalah, rakyat itu melakukan kezaliman, mengambil sesuatu dari yang lemah, maka pemimpin mereka pun akan melakukan hal yang sama. Dan mengambil hak yang bukan haknya dan membebani rakyat dengan tugas yang berat. Setiap orang, setiap yang rakyat ambil dari yang lemah, maka akan diambil pula oleh pemimpin mereka dari mereka dengan paksaan. Ya. Maka ini adalah di antara wasiat atau nasihat dari Ibnu Qayyim bahwa pemimpin itu cerminan rakyat. Ketika lazim di tengah rakyat itu ketidakadilan, kezaliman, kemerosokan dekadensi moral, maka pemimpin yang akan muncul dari rakyat tersebut tidak lain kecuali yang sama, yang serupa dengan amalan yang lazim di tengah rakyat tersebut. Maka jangan serta-merta kita kadangkala yang menyalahkan presiden, sedikit-sedikit menyalahkan presiden, menyalahkan pemimpin. Tidak. Coba lihat diri kita bercermin. Apakah diri kita ini sudah pantas mendapatkan seorang pemimpin yang adil, sudah pantas mendapatkan seorang pemimpin yang soleh? Maka cerminannya adalah diri kita, adalah rakyat. Ya. Oleh karena itu, ketika kita menginginkan pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, ya, pemimpin yang soleh, koreksi diri kita. Agar Allah datangkan bagi kita pemimpin yang adil. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, ya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum itu merubah keadaan mereka sendiri. Kalau kita ingin pemimpin yang adil, sedangkan di tengah-tengah kita masih terjadi kerusakan, maka ubahlah kerusakan itu dengan kebaikan. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pemimpin yang adil bagi kita. Karena Allah itu Maha Adil. Allah tidak akan berikan pemimpin adil kecuali kepada rakyat yang menerapkan keadilan di dalam kehidupannya, dan tidaklah Allah memberikan pemimpin yang zalim kecuali di tengah-tengah masyarakat itu lazim terjadi kezaliman. Maka saatnya kita introspeksi diri. Ya, kita tidak perlu selalu menyalahkan pemimpin kita, menyalahkan presiden. Ya, karena semua itu bermula dari kesalahan rakyat itu. Kadang-kala mudah ditipu, dibeli suaranya. Maka kesalahan itu siapa yang memulainya? Rakyat. Pemimpin itu dipilih suara dari rakyat. Ya. Maka ketika mereka korupsi, mereka melakukan kecurangannya, itu gambaran dari rakyatnya yang mudah ditipu, yang mudah diambil suaranya dengan uang, politik uang yang disuap.
Maka itu gambaran dari rakyat. Maka jangan heran, gitu. Jangan heran. Ya. Maka setiap rakyat ini perlu untuk introspeksi diri. Ya. Bukan hanya mengintrospeksi pemimpin, tapi mengintrospeksi diri kita. Begitu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas mengatakan tadi wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim sebagai pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Ya. Di antara makna ayat ini disebutkan oleh Ibnu Zaid, kami jadikan orang zalim sebagai penguasa bagi yang lain. Karena apa? Sudah lazim kezaliman, sudah lazim ketidakadilan. Ya udah Allah angkat pemimpin zalim di antara mereka untuk memimpin orang-orang zalim. Ya. Maka kita introspeksi diri kita. Jangan hanya menyalahkan pemimpin, tapi kita perlu mengintrospeksi diri kita juga. Maka ketika kita menginginkan pemimpin yang baik, maka perbaiki kondisi kita. Kita lihat pemimpin para khulafa Rasyidin, ya, Umar, Utsman, Ali. Siapa yang meragukan keadilan mereka? Mereka sahabat senior, mereka sahabat yang dijamin masuk surga, masuk dalam 10 sahabat ini dijamin masuk surga. Apa yang terjadi kepada mereka? Dan kita tidak meragukan keadilan mereka, kewaraan mereka, kesolehan mereka. Kita tidak meragukan. Mereka digembleng langsung oleh Nabi SAW. Apa yang terjadi ketika mereka menjadi seorang pemimpin? Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'. Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij. Utsman bin Affan dibunuh oleh Abdullah bin Saba. Bahkan sekelas Umar bin Abdul Aziz. Ya. Ini ada yang nggak suka sama beliau? Ada. Ya. Bayangkan, pemimpin-pemimpin yang adil itu akan terhapus, akan hilang disebabkan kondisi rakyat yang menurun, ya, terjadi kerusakan, ya, kualitas rakyatnya yang menurun. Ya. Jadi ketika kualitas rakyatnya itu meningkat, keadilan merata, kezaliman menurun, maka Allah akan angkat pemimpin yang sekualitas dengan rakyat itu. Tapi kalau sudah terjadi penurunan kualitas moral masyarakat, ya pemimpinnya juga akan diangkat yang serupa begitu. Maka jangan pernah menyalahkan pemimpin, tapi introspeksi diri apakah kita sudah menjadi rakyat yang baik atau belum. Ya. Teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu di antara beberapa sikap, ya, ketika kita berhadapan dengan pemimpin yang zalim. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kewajiban kita kepada pemimpin yang zalim adalah menasihati mereka. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, "Afdal jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair." Jihad yang paling utama, kata Nabi SAW, adalah apa? Mengatakan kebenaran atau berkata baik di hadapan penguasa yang zalim. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini hadis Al-Hasan. Iya. Maka ini adalah di antara perkara yang ketika kita ingin menasihati penguasa, maka ini termasuk jihad yang paling utama. Ya. Ini adalah jihad yang paling utama. Lalu bagaimana penerapannya? Ya. Penerapannya bukan dengan cara demo. Penerapannya bukan dengan melakukan konferensi pers, dengan mengungkit kesalahan pemimpin, dengan mengumbar kesalahan dan aib mereka. Tidak. Itu bukan cara yang bijak menasihati pemimpin. Apa kata Nabi SAW tentang bagaimana cara menasihati pemimpin, dan ini wajib dicamkan kepada kita semua ketika kita ingin menasihati pemimpin, apakah kita lawan politiknya. Ini perlu dicamkan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang hendak menasihati penguasa dalam suatu perkara, maka janganlah dilakukan dengan terang-terang, tapi gandenglah tangannya, menyepilah berdua. Jika diterima,
Ya, memang harus begitu. Tapi jika ditolak, maka setidaknya kita sudah melaksanakan kewajiban kita, yaitu menasihati pemimpin. Ini dikatakan oleh Ahmad. Ini berbeda terbalik di zaman sekarang ketika orang yang menasihati pemimpin itu dinasihati di mana? Di media-media. Ya, diungkap aib presiden, diungkap aib pemimpin, melakukan demo sehingga terjadi kerusakan, pengerusakan fasilitas umum, ya banyak terjadi kerusakan, banyak hak kaum muslimin terabaikan. Ini tidak menandakan kebaikan, justru keburukan. Ya, justru keburukan. Karena dia lalai dari apa? Petunjuk Nabi SAW di dalam menasihati pemimpin itu. Nabi SAW perintahkan kita gandeng tangan pemimpin, menyepi. Artinya menasihati dengan sembunyi-sembunyi. Kita datangi pemimpin itu, nasihati. Kita nasihati. Ya. Atau di zaman ini bisa kita menggunakan media sosial. Misalnya di Instagram presiden kita DM misalnya. Kalau dibaca kemudian didengar ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak didengar ya setidaknya kita sudah menyampaikan kewajiban kita. Atau kita datangi langsung kita jika memang kita mempunyai jalur khusus. Maka itu yang perlu kita camkan. Dan di antara praktek para salaf adalah seperti itu. Yang mereka menasihati pemimpin dengan sembunyi-sembunyi. Dan ini yang dipraktekkan oleh para sahabat. Usamah bin Zaid telah mempraktekkan hal tersebut. Ketika beliau ingin menasihati Utsman bin Affan, beliau datangi itu. Ya, dikatakan kepadanya, bertamulah ke Utsman lalu berbicaralah padanya. Ia berkata, apa kalian melihatku bahwa aku tidaklah berbicara kepadanya kecuali yang telah saya sampaikan kepada kalian. Aku pernah berbicara berdua dengannya yang tidak aku akan buka ke publik. Dan aku tidak suka menjadi orang pertama membuka pintu fitnah itu. Jadi ketika kita membuka kesalahan-kesalahan pemimpin, itu artinya kita membuka pintu fitnah. Membuka pintu fitnah. Makanya para salaf itu nggak mau menasihati pemimpin dengan terang-terangan. Meskipun mereka bisa. Tapi mereka nggak mau, karena itu bisa membuka pintu fitnah. Ya. Dan kadang kala orang itu menasihati pemimpin di zaman ini ya dengan bahasa yang tidak sopan sama sekali. Bahkan mereka, mohon maaf ya, menyebut pemimpin dengan istilah-istilah yang tidak pantas. Bayangkan, sekelas Fir'aun, Nabi Musa diperintahkan menasihati Fir'aun dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang lemah lembut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Musa? Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua, hai Musa dan Harun kepada Fir'aun. Fir'aun ini sudah melampaui batas. Apa? Ana rabbukumul a'la. Dia udah mengaku Tuhan. Lalu apa kata Allah? Faqula lahu qawlan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Berbicaralah kepada kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia tak ingat atau takut. Jadi bayangkan, sekelas Fir'aun saja, Nabi Musa diperintahkan mendakwahinya, menasihatinya dengan lemah lembut. Lalu pemimpin kita, apakah dia sekelas Fir'aun? Tidak. Mereka muslim, mereka sholat, mereka zakat, mereka haji. Mereka muslim. Lalu apa urusan ketika kita menasihati mereka di tempat terbuka, kemudian menghujat-hujat mereka? Nggak ada sama sekali. Maka ketika memang ingin menasihati pemimpin, maka nasihati secara sembunyi-sembunyi. Kalau kita punya link, datangi mereka, nasihati. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, setidaknya kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Ya, dan ketidakadilan mereka itu urusan mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap rakyatnya. Atau misalnya yang kedua, kita tidak punya link. Pemimpin kita kan punya media sosial. Tapi jangan diingatkan juga di kolom komentar, tapi di DM langsung atau di chat langsung secara pribadi. Jangan membuka aib mereka, sehingga itu akan menjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, teman-teman yang kenal Allah Subhanahu wa taala itu yang berkaitan dengan kecurangan dan kezaliman pemimpin terhadap rakyatnya. Ancamannya tadi sudah Anda sampaikan. Kemudian bagaimana bersikap kepada pemimpin yang zalim juga sudah Anda sampaikan juga tadi. Dan juga sudah Anda sampaikan bagaimana cara menasihati pemimpin. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga Allah mendatangkan kepada kita pemimpin yang adil,
yang menjauhi kecurangan, apalagi melakukan kezaliman. Tentu dimulai dari kita memperbaiki diri kita sebagai rakyat, dan insya Allah Allah akan datangkan kepada kita pemimpin yang baik yang akan memimpin orang yang baik juga, dan menghilangkan pemimpin-pemimpin yang zalim, tentu dengan cara kita memperbaiki diri. Kita bermohon kepada Allah dan hendaknya kita senantiasa mendoakan pemimpin kita agar mereka senantiasa amanah di dalam menjalankan beban yang ada di pundak mereka, dan kita bermohon kepada Allah semoga Allah memudahkan para pemimpin kita untuk berlaku adil, dan kita bermohon kepada Allah semoga Allah memperbaiki keadaan kita. Yang benar datangnya dari Allah, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.